Kowe bancere nyopo? Iki bancer sing paling lucu iki tok endase lucu. Kowe njaluk disawer? Loh, rupamu gak meyakinkan ngono. Wis ngene bancer sing iki munggah panggung sing iki rene. Oh, dungahke. Uncalke saiki. Nyilih mike rene. Rambut. Nyilih mik sing ana kabele, mik sing ana kabele. Jenengmu sapa? Pripun, Gus? Jenengmu sapa, Budek? Farwin, Gus. Mambu. Ya, kowe ngerti ra? Bedane Gus Miftah karo Pak Lurah. Bedane iki ibarat mik, Gus Miftah kaya mik sing putih iki, tegak berdiri. Pak Lurah kayak kiye. Jenenge sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai yang saya muliakan, para pejabat yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama Dusun Gondang, Desa Campurrejo, Kecamatan Tretep, Temanggung, Tretep. Bapak Ibu warga masyarakat Campurrejo, Tretep, rahimakumullah. Makan bingko, minumnya susu. Hei orang Campurrejo, I love you. Terima kasih atas sabarnya menunggu, karena ada miskomunikasi antara alamat yang dikirim sama tempat aslinya. Alamat yang dikirim masih daerah Temanggung, Keparaan. Ternyata lebih jauh dari itu. Tapi apapun itu kita syukuri, alhamdulillah. Apalah artinya menunggu, toh menunggu itu kemudian terbayarkan dengan hadirnya kiai yang sangat tampan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membersihkan jiwa dan raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa sebelum sowan kepada Allah, dadanya Nabi Muhammad, hatinya dibersihkan. Kenapa? Karena yang layak ketemu dengan Allah adalah orang-orang yang hatinya bersih. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir semuanya hatinya dijaga oleh Allah, terhindar dari semua penyakit hati, menjadi hati yang hidup bukan hati yang mati. Apa penyakit hati? Banyak. Salah satunya adalah iri, dengki, hasud, srei. Kalau hati kita iri, dengki, mohon maaf, kita memandang dunia ini sempit. Kenapa? Karena semua orang kita anggap lawan, semua orang kita anggap kompetitor, semua orang kita anggap pesaing. Sehingga apa? Hatinya merasa tidak ayem. Karena apa? Selalu iri dengan rezeki yang diterima oleh orang lain. Tonggone tuku mobil, melu-melu numpak mobil ambulan. Tonggone tuku omah, melu mlebu omah, rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu mlebu tanah kuburan. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata hilang, hangus, terbakar dengan rasa hasud itu. Maka kenapa Nabi Muhammad mengatakan iyyakum wal hasada? Hei kalian semua, jauhilah dari kalian sifat hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu apa? Takulul hasanati,
makan kebaikan, yakulul hasanati, memakan kebaikan, kama takulun naril hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga kemudian apa? Hati ini perlu dibersihkan supaya besok ketika kita sowan sama Allah, hatinya benar-benar dalam keadaan bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Dengan minum degan. Degannya gede temen, sandase inyong. Nah, maka kemudian apa? Hati ini perlu dikelola sehingga apa? Kita besok pada hari kiamat datang kepada Allah, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, Bapak Ibu, saya selalu bilang begini, kalau posisi kita itu dihasuti, itu jauh lebih baik dibandingkan posisi kita hasut. Sama halnya ketika Anda ditipu, itu posisinya jauh lebih baik daripada menipu. Makanya kalau ada tamu datang ke pondok, dia bilang, Gus izin saya ditipu. Saya selalu bilang, alhamdulillah. Karena lebih baik ditipu daripada menipu. Lebih baik didolimi daripada mendolimi. Lebih baik dihapusi daripada ngapusi. Pertanyaannya Bapak Ibu, mohon maaf, sing sering ngapusi ki wong lanang apa wong wedok? Yang banyak bohong laki-laki apa perempuan? Pertanyaan berikutnya, sebenarnya yang layak ngecek HP itu suami ngecek HP istri apa istri ngecek HP suami? Coba ibu bapak nyuwun sewu. Kan Anda tahu hari ini banyak perceraian di kalangan artis, Pak. Walaupun sebenarnya orang Temanggung juga banyak. Cuman gak kelihatan karena bukan artis. Wong di Temanggung itu biasa nonton wayang sak sarung sikile papat. Akhirnya meteng rabi, begitu rabi pegatan. Itu banyak kasusnya seperti itu. Ya maklum kan Temanggung dingin. Jadi hiburannya mau kelon kayak gini. Bapak masih kelon. Nah, apa Pak? Ini Pak Lurah. Oh, Lurah. Lurah gondrong kayak inyong ya. Tapi yang ganteng aku ya. Pak Lurah, perutnya jangan besar-besar kayak gitu. Loh ini bener. Satu, orang perutnya besar itu rawan penyakit. Nomor dua, laki-laki kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Lah. Beda kalau Gus Miftah perutnya kecil, berarti burungnya cangkem merah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, lebih banyak bohongnya laki-laki apa perempuan sih? Kalau Anda jawab laki-laki, mari kita lihat dari penampilan. Kira-kira penampilannya lebih jujur laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Coba penampilan Pak Lurah, sederhana. Walaupun mungkin Pak Lurah duitnya banyak. Cuman pakai sarung satu, baju satu, peci satu. Bahkan mungkin nggak sempakan. Jujur, wajahnya nggak perlu dipulas macem-macem. Coba kalau ibu-ibu yang ada di sini, subhanallah. Ini saya lihat dari sini, masya Allah. Alisnya kayak galengan, kayak gini. Sehingga kemudian apa? Saya cuma pengen mengatakan begini. Hati yang akan diterima oleh Allah itu adalah hati yang apa adanya. Bahwa menerima semua ketentuan Allah. Makanya hati ini harus selalu dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Kanjeng Nabi dawuh, alaikum bimujalasatil ulama. Kalau pengen hatinya bersih, salah satu caranya adalah dengan banyak bertemu dengan kiai. Maka dalam kitab Wasiatul Mustafa di situ ada kaidah begini. Idza madha 'alal mar'i arba'una subahan, ketika seseorang melewati 40 hari.
Walam yujalisul ulama, kemudian selama 40 hari itu dia tidak ketemu ulama. Qasat qalbuhu, maka hatinya menjadi keras. Wajasaro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa besar. Kalau hati keras itu ibarat batu yang keras. Sudah sombong, keras, maka ketika dikasih air, pasti airnya tidak bisa berada di batu itu, pasti akan hilang. Hati yang keras ciri-cirinya apa? Kalau dinasihati nggak pernah bisa. Makanya supaya empuk bagaimana? Ketemu dengan kiai, ikut pengajian. Maka kalau ada pengajian seperti ini jauh hari sebelumnya, kok hatimu seneng, tanda-tanda hatimu menjadi rumahnya Allah. Amin. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah, hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Kok krungu besok karo anak pengajian Isra Mi'raj, saya berangkat, hatimu lembut. Tapi lucu nih yang tertep nyuwun sewu. Lah apa Bu? Angel temen ya? Atau karena saya belum ngopi? Gayane kopine cangkire ditulisi papah mamah. Lah. Wong desae papah mamah. Mamah kok tungkae meletek-meletek yo. Sini ngarep panggung nutup raut, tak pikir malu, ternyata pamer gelang. Lah iki lho ibuke iki. Wong desa gaya temen gelangnya jelendrek ya. Beda dengan ibunya di sana, dari tadi ngempet tangan seperti ini. Saya pikir malu, ternyata enggak. Supaya gelang karetnya raketok. Ayo. Gua ya papah mamah. Pak Lurah manggil istrinya juga mamah. Apa? Biong, alah biong. Pahit. Pas kopinya, saya suka kopi pahit Pak. Ya karena saya suka kopi pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Langsung sing tua karo aku ngene. Kan kamu sudah tua. Aku nggak mungkin mau sama kamu. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Expired. Kok beda ya? Habis nyawang di depan tua, nyawang belakang pink ya. Makanya ayu temen ya. Semoga berjodoh dengan Pak Lurah, amin. Istrinya Pak Lurah yang mana? Oh di sana. Aman Bu Lurah, santai mawon. Insya Allah Pak Lurah codot. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita lihat hati masing-masing. Ketika hati ini gampang menerima hidayah, gampang menerima nasihat, gampang menerima petuah, itulah hati yang dikehendaki sebagai hati orangnya orang mukmin, sebagai hatinya orang mukmin. Tapi kalau hatinya keras, dia dinasihati tidak akan pernah masuk. Coba kalau ada agenda kebaikan, kamu respon, itu tanda-tanda Allah manjing di dalam hatimu. Karena sekali lagi hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Makanya hati orang beriman itu apa? Ketika dikasih semangat, hatinya akan senantiasa ingat dengan Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dibacakan ayat-ayat adab, maka dia akan menangis. Maka kalau saya dibilang begini, wong lanang kok nangis? Salah. Justru hati yang nangis itu hati yang gampang dimasuki nasihat. Kok wong belas reso nangis, hati-hati. Mungkin hatinya kebanyakan maksiat. Maka kalau saya itu biasa Bu, saya sering nangis. Hampir tiap malam saya nangis. Kalau saya dengan Pak Lurah ya nangisnya beda lah. Ya beda. Kalau Pak Lurah kan nangisnya satu, karena bingung ngedum BLT. Sekarang nangis lagi Pak Lurah, kenapa? Minta perpanjangan masa jabatan. Cie. Neko-neko 6 tahun minta perpanjangan 9 tahun. Alasannya supaya warganya tidak konflik. Kamu tahu nggak sebenarnya alasannya apa? Kenapa Pak Lurah minta perpanjangan masa jabatan? Karena modalnya belum balik.
Ingat Pak Lurah, lurah itu pengabdian. Kalau pengen kaya nggak usah jadi lurah. Supaya wargamu tahu Pak Lurah. Pak Lurah gajinya berapa? Supaya tahu mereka. 2.800.000 Gus. Gajinya Pak Lurah 2.800.000. Padahal konsekuensinya apa? Kalau ada orang mantu nyumbang, sunatan nyumbang, pengajian nyumbang. Nyumbang lagi mau. Ora ternyata orangnya. Ya lumrah wong gajine mung 2.800.000. Bensinnya Gus Miftah saja sebulan hampir 50 juta. Sombong matane sombong. Aku cerita. Coba Bu, bukan sombong. Artinya maksud saya, Anda jangan terlalu banyak minta-minta sama Pak Lurah. Karena gajinya cuman sedikit. 2.800.000 itu kalau saya sekali keluar dari rumah Bu, biaya operasional saya itu hampir 5 juta. Bensin saja hampir 2 juta, belum bayar tol macem-macem. Nah, tapi di sini santai Pak Lurah. Ini pengajian paling santai di dunia. Duduk di atas tongkake selonjor ke, ya Allah kae lho. Tolong di zoom ke lho ya Allah. Kok ya ono menungso kaya ngono kae lho. Raiku serasa ditungkak karo wong kae. Wes sikile kaya SGM. Apa SGM? Sikil gebuk maling tak kandhani. SGM, sikil gebuk maling. Soalnya gue gede mbah. Terus tungkake meletek-meletek kalau delan. Enggak, maksud kula men jenengan iki rasa kakean penjaluk karo Pak Lurah. Sing penting lurahmu amanah. Ora usah kakean dijaluki macem-macem. Gajine mung 2.800.000. Nggih bensine Gus Miftah sedina kurang tak kandhani. Ning yo kok yo lemu iki lho gumun aku. Ketane omah susune cocok iki kita. Melu-melu gondrong kaya aku gitu loh. Ini namanya gori, gondrong buri. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kok hati seneng dengan kebaikan, krungu adan seneng, diajak ngaji seneng. Sesono pengajian, atine bunga. Itu tanda-tanda hatimu menjadi rumahnya Allah. Amin. Tapi ya faktane wong campur rejo ki nyuwun sewu Pak Lurah. Campur rejo ya nyuwun sewu. Lah diundang pengajian, orang mesti mangkat kakean sambat. Neng lak tanggane nanggap jaranan kuda ngelumping. Ning kene arane napa, Pak? Hah? Napa arane? Jadilan. Kuda lumping. Lah diundang ngaji ra mesti mangkat kakean sambat. Dadak takon, kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Tapi lah tanggane nanggap kuda lumping ora diundang mangkat. Kamangka kuda lumping kuwi ngundang demit, kok sing teko wong campur rejo. Berarti wong campur rejo kaya demit. Berarti lurah demit. Ya kuda lumping ki ya ora apa-apa, tapi ya kadang-kadang kula pesen lho Pak Lurah. Kuda lumping kadang-kadang nyuwun sewu. Adan duhur ora mandek, adan ngasar ora mandek. Wancine adan kudu mandek. Lucu meneh lak teng Yogya niku aneh meneh. Tadarus jam 10 malam harus berhenti. Katanya apa? Kalau terlalu malam itu mengganggu istirahatnya warga. Lah lucu meneh. Tadarus maca Quran jam 10 bengi kudu mandek. Tapi lak nanggap kuda lumping jadilan dangdutan nganti jam 1 bablas. Nggih napa mboten? Kan bajingan. Ya jadilan ora apa-apa, kuda lumping ora apa-apa, tapi lak ana wong ngaji aja rumangsa terganggu. Saniki nyuwun saya lucu meneh. Ada ning masjid, puji-pujian ning masjid, tadarus Quran ning masjid, malah mau dibatasi katanya mengganggu warga. Kalau seperti itu aja mau batasi, tapi minimal tahu diri. Umpamanya kaya nggen kula niki. Lah tadarus di atas jam 10, Pak. Tetap nganggo speaker tapi speaker dalam.
Supaya apa? Karena tetangga saya banyak yang Nasrani. Sing lucu napa? Sing ora seneng malah wong Islam, kan goblok. Nggih napa mboten? Padahal napa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah. Angsitu, diam. Lalakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Lah, sekarang itu lama-lama Pak Lurah, Al-Qur'an itu hanya menjadi formalitas. Ono wong mati, bacakan tatil Qur'an. Kira-kira sing layat, ngrungokke napa ngrasani sing mati? Ngrasani sing mati. Sapa sing mati? Pak Lurah. Dirasani. Kayak mbiyen zaman urip kita mbagi BLT ora adil. Aku ra keduman. Malah sing dibagi dulur-dulure dhewe umpamane. Tapi ya lucine wong campur rejo Pak Lurah. BLT untuk orang miskin. Sing duwe mobil ya ngaku miskin. Makane wong wargamu iki lho Pak Lurah. BLT untuk orang miskin sing sugih ya ngaku miskin. Nggih napa mboten? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe abang. Sing jilbabe coklat karo ireng insyaallah luweh parah. Jadi nyuwun sewu. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj yang dibersihkan adalah hatinya. Awake dhewe nyonto ayo seneng resiki ati. Mila napa cara wali songo nika wong salat sakderenge salat kudu resik kelawan lagu judule Sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok bathoke ela elo sirama menyang Solo le payung muda sluku bathoke ela elo sirama menyang Solo le oleh payung muda majentit lolo lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni yen urip ora setuju aku duit sing dipikir yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah matane duit kae mantu rupane kaya kotak infak iki lho. Dulangi majentit wong mati ora obah yen obah medeni yen urip ayo ngibadah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ora pas hop 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 hop. Iki wis bener iki bosok iki lho salah ini. Kan aku jadi malu. Kamu diam dulu saja. Kita rewe karo kendange. Sumpah aku isin aku. Lagune ngalor, orjine ngidul kan goblok. Kamu grogi dilihat mbak-mbaknya ya? Iya. Sorry, kamu sama mbaknya beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Lagune kepiye, tabuane kepiye? Apa diwale? Aku nyekel orjin kowe ngaji ning kene, modar aku. Mau mendasku.
Lha kok kewek kepiye iki aku. Kita ajar lato-lato lho kowe. Mbok kaya Pak Lurah kuwi lho, lato-latone kisut tak kandhani. Kendangnya karo gitare wae, kuwi meneng dhisik. Rasa melu-melu, akeh krek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisolatan taimatan bidawami mulkilahi solatan taimatan bidawami mulkilahi. Kendange tok sluku batok Ela elo Sirama menyang Solo oleh payung muda Sluku suku Bato ela elo Sirama menyang Solo oleh payung muda Majentit lolo bang wong mati ora obah yen obah mateni. bocah yen urip ayu Kendange tok selawate sing banter. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisolatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kendangnya karo mbak-mbak tak sawer, kuwi ra usah. Duit aku. Sawer. Kene mbake siji-siji maju. Mas ra usah. Salah. Elek kok. Siji-siji maju kabeh. Kamu udah punya suami belum? Belum. Oh, belum. Mau sama Pak Lurah enggak? Enggak. Satu-satu. Baik. MC ini Gus. Iki rondo. Rondo. MC ini ngopo lanang kok. Woi bancere nyopo? Iki banjer sing paling lucu iki tok endase lucu. Kowe njaluk disawer? Loh, rupamu gak meyakinkan ngono. Wis ngene banjer sing iki munggah panggung sing iki wirene. Oh, dungahke. Uncalke saiki. Nyilih mike rene. Terang buku. Nyilih mik sing ana kabele, mik sing ana kabele. Jenengmu sapa? Pripun, Gus? Jenengmu sapa, Budek? Farwin, Gus. Mambu. Ya, kowe ngerti ra? Bedane Gus Miftah karo Pak Lurah. Bedane iki ibarat mic, Gus Miftah kaya mic sing putih iki, tegak berdiri. Pak Lurah kayak kiye. Jenenge sapa? Jawab.
Fahrudi, di Bojorong. Dereng Gus. Umurmu piro? Selangkung. Selawe kok raimu tua banget. Kedisi yang tua Gus. Ketoke mbok nemben ngidame nguntal kalender iki ya. Adose. Kadose, kowe ndek calon Bojorong. Dereng Gus. Lah kok orang tidak Dereng. pengen rabi umur piro? Sedap malih nggih. Ya karo sapa? Karo mboten enten niku. Ngene lho. Santai wae. Rabi kuwi syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Iya. Sing mau goleki bojo sing modele kaya ngapa? Ngene wae saiki, lak cah telu kae mau, mbak-mbak sing telu kae mau kecuali tukang kendang, lak kendang wis di bojo. Umpama kon milih cah telu kuwi milih sing ndi? Mboten enten sak pilih Gus. Alah gaya. Oh tapi bener, iki ra iso milih soalnya apa? Dia sadar, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Pas. Pekerjaanmu apa Mas Farudi? Napa karing niku Gus? Eh? Karing Gus. Kari apa? Karing niku. Karing ya apa? Nongkrong gua ya nongkrong iki lho. Kerja. Wong lanang kok udat-udut wae. Wis kowe ngene, apal Pancasila tak dhuwit 200.000. Ayo. Pancasila satu ketuhanan. Diterake kecepetan. Ngadeg. Siap gerak. Wong sakmene iki manuke sepira ya. Ayo, Pancasila. Sakmeten matamu sakmene gayane. Cuwile ke gaya. Ayo, Pancasila satu ketuhanan. Diterake. Susu. Ayo, Pancasila. Oh, ayo Pancasila. Pancasila Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yes. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda ke lanang apa wedok? Oh yono kok. Burung Garuda ke lanang apa wedok? Lanang berarti Gus. Lanang kan burung ya. Yes. Nah, 200.000. Nah, tambahin gitu karo kancamu 100.000. Alah salaman bae. Ya ngono banser top apal Pancasila mosok banser apal Pancasila. Gayane kon milih salah siji ora milih ya cetha. Wong kamu sama dia beda keyakinan. Kamu yakin mau, dia yakin nggak mau. Alhamdulillah. Napa nih, Pak? Bocah niku bingung. Oh, niku mantune jenengan apa? Niki Pak Kiai ini mriki niki. Pak Kiai sinten namine? Pak Kiai sinten? Jenengan. Lah sing bingung jenengan. Pak Kiai sinten arane? Wandi. Wandi. Mbah Mudin mriki. Oh, ya kai duit. Tumbas rokok mboten napa-napa. Gayane ngene-ngene lah ya ngene. Disai mriki. Hadiah saka Gus Miftah ya. Gitu ku sempak kan lumayan. Nanti lah sesuk Pak Kiai nganggo sempak kelingan Gus Miftah terus. Makasih Pak Wandi ya. Mudah-mudahan Pak Wandi panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Wandi hidup sendirian. Oh Pak Lurah juga minta uang, nggak malu. Nomor siji, Isra Mi'raj hikmahnya adalah membersihkan hati. Yang kedua hikmahnya apa? Bukti kekuasaan Allah. Pak Lurah kuasa, tapi kekuasaan Pak Lurah terbatas, betul? Bupati kuasa, tapi kuasanya bupati terbatas. Gubernur kuasa, kekuasaan gubernur terbatas. Paling cuma 5 tahun, terpilih 2 kali, hanya 10 tahun. Presiden kuasa,
Tapi kekuasaan presiden terbatas, maksimal hanya 10 tahun. Tapi kalau kekuasaannya Allah tidak ada batas. Betul? Maka dikatakan Malikin Nas sama Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Allah itu adalah raja di raja. Maka hari ini mohon maaf, Anda yang merasa susah, punya banyak masalah, mintalah tolong kepada Dia yang Maha Kuasa. Siapa? Allah. Fahrudi pengen golek bojo, minta sama Allah. Itu malah ngetengnya anaknya tanggane. Istikharah keprimen? Istikharah itu kalau sudah ada calonnya. Wong belum ada calonnya kok istikharah. Oh, kamu mengistikharahin mbaknya yang 3 itu. Farudi tak kandani. Sebelum kamu istikharah, yakinkan dulu 3-3-nya mau sama kamu. Yang menjadi masalah wis mau istikharahi ora ana sing gelem. Merongos kowe tak kandani. Soal jodoh enteng. Fahrudi dan kawan-kawan jomblo. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanitamu. Wong lanang kok nangis perkara bojo. Malah kalau aku nganan, kowe ngiwo, akunya bertahan, kowe karo wong liya. Iya. Bu, duwe masalah napa mawon? Gak usah minta kepada manusia. Ke manusia itu kekuasaannya terbatas. Yang kekuasaannya tidak ada batasnya hanya Allah. Lagian apa? Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, gak susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bisa nggak dapat kun fayakunnya Allah, tahu-tahu Fahrudi pulang langsung nikah? Bisa. Sing percaya diri kamu Fahrudi. Saya doakan pulang pengajian Fahrudi langsung menikah dengan janda anak 15. Lumayan loh. Lah istilah kerennya orang rondo saya gini, RND. Iya. Kue lah rabi karo rondo, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Kita minta kun fayakunnya Allah. Hari ini Anda yang susah dapat kun fayakunnya Allah, hatinya pasti langsung bunga. Amin. Maka dengan kun fayakunnya Allah kita minta semua yang sakit mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Yang sempit Allah lapangkan. Yang susah Allah bahagiakan, yang sedih Allah senangkan, yang berhajat Allah kabulkan, yang jomblo segera Allah nikahkan. Amin. Gak ada yang mustahil Pak Nurah. Coba kalau Allah sudah mau Pak, miskin bisa jadi kaya kok. Sahabat saklabah miskin jadi kaya. Kalau Allah punya mau, tahu-tahu di sakunya Pak Wandi 200.000. Tak lihat sarungnya, ternyata Pak Wandi sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur sedunia. Begitu dibuka sarungnya muncul belalainya. Iya kayak gitu. Dan yang jelas jasnya NU, Masya Allah. Besok masuk surga Pak Wandi, ya jasnya. Karena ada yang jasnya NU, saya kasih syair untuk orang NU. Bapak NU, Ibu Mus, cangkem merah tenanan ya. Muslimat. Lang, sing tungkae selonjorke, mau kono saiki kene ya Allah, ya Allah yo. Ih, jan gemes aku. Lak mulus mending belang-belang. Sing bandar. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Badokan bae sing dipikir. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Rasulillah. kowe
aja orjenan, ning kene melodine wae. Sing monggo melodine diiringi karo Mbak Muti kendang. Lah ngono kuwi ana bedane cangkeme kiai karo purel goblok. Kuwi melodine wae. Men sahdu ngono lho. Entak kentung entang blok, entak kentung entang blok. Kuwi melodi diiringi kendange Mbak Muti. Wah. Momet das kowe. Dereng disawer yin. Lah gimana tak sawer kan goblok. Ulangi sik ulangi. Saiki ben akur NU Muhammadiyah. Engko bare langsung lagu ditabuhi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh aku raja padha congkrah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin. Saiki siir nggih Pak Lurah. Campur rejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Jadi Pak Lurah kok perasaanku ra enak ya. Ada yang nggak percaya, nggak mungkin kalau kecil, ayo delok dhewe, delok dhewe. Ya wes, saiki sik nggih aku dhewe lah no. Pak Lurah ra gelem kok. Campur aja meneh. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk di Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.